Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, muslimat, setelah kewajiban kita mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, maka yang tidak kalah penting adalah kita memiliki akhlak yang mulia. Ya. Karena seseorang jika dia berilmu dan tidak memiliki akhlak, maka ilmu tersebut tidak akan berguna baginya. Ibnu Abi Dunya dalam Makarimul Akhlak halaman 26 mengatakan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Inna makarimal akhlak asyarah. Sesungguhnya akhlak yang mulia itu ada pada 10 poin, 10 perkara. Nah, mari kita perhatikan apakah kita memiliki 10 perkara tadi yang menandakan bahwa kita adalah memiliki akhlak yang mulia. Atau mungkin dalam keseharian kita katakan berbudi pekerti, bermoral, berkode etik, Tetapi dalam Islam, akhlak yang mulia lebih tinggi daripada aturan-aturan yang ada dalam negeri kita. Maka yang pertama adalah al-awwal sidqul hadis, ucapan atau perkataan yang benar, yang jujur. Dan ini merupakan predikat seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, ketika dia berkumpul, baik di hadapan teman-temannya, keluarganya, kerabatnya, dan orang-orang yang mungkin dia kenal atau yang tidak dia kenal. Ketika terjadi dialog, maka predikat seorang muslim yang beriman kepada Allah hanya 2. Karena Rasulullah menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan perkataan yang benar atau dia berdiam. Nah, ini predikat seorang muslim yang beriman kepada Allah. Ketika dia sedang berkumpul, maka predikatnya cuma hanya 2. Pertama, dia berkata yang jujur atau yang benar atau yang sesuai dengan keadaan, atau dia diam. Ini jangan lebih dari itu. Jika dia mengatakan lebih, maka yang ada adalah kedustaan dan dia tidak memiliki akhlak yang mulia. Ini poin yang pertama. Oleh sebab itu, setiap kita ketika berkumpul minimal 2 orang, atau lebih dari itu, maka ketika kita bisa mengucapkan kata-kata yang jujur, yang benar, yang sesuai dengan keadaan, kenyataan, silahkan berbicara. Tetapi jika kedustaan, maka kedustaan ini akan membawa seseorang kepada tempat yang hina, dan juga seseorang itu tidak memiliki akhlak yang mulia, sehingga jauhi daripada perkataan tersebut dan lebih baik dia diam. Lebih baik dia diam. Yang kedua, asani, yang kedua, wasidqul ba'si fi ta'atillahi azza wa jalla, yaitu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Pernah sahabat Rasulullah SAW dalam hadis
Arba'in An-Nawawi, ya, meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fatwa, ya, perkataan mutiara yang sangat berharga yang dia tidak meminta kecuali hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi summastaqim." Ya, ucapkan amantu billah. Ya, aku beriman, ya, kepada Allah. Summastaqim. Kemudian istiqomahlah kalian. Ya, istiqomah. Ya. Orang yang berakhlak mulia, dia akan istiqomah. Ya. Senantiasa selalu melakukan perintah-perintah Allah. Dia menjalani perintah sholat. Setiap hari dia lakukan sesuai dengan waktu-waktunya. Ya. Bukan hanya mengerjakan, ya, Isya dan Maghrib, ya, Zuhur asarnya dia tinggalkan karena sibuk dengan pekerjaan. Atau Zuhur asarnya dia kerjakan, ya, Maghrib, Isya dan bahkan subuhnya ketiduran, ya, kesiangan. Tidak, tetapi dia istiqomah. Kemudian dia istiqomah di dalam membaca Al-Quran, di dalam saum yang diwajibkan, saum Ramadan. Ya, dia istiqomah, ya, menjalani perintah yang wajib jika dia mampu, yaitu pergi haji. Dia istiqomah taat kepada kedua orang tuanya, ya, orang tuanya membutuhkan sesuatu dan dia, ya, bisa membantunya atau saudara-saudaranya yang dia bisa bantu, maka dia istiqomah dalam perkara ketaatan kepada Allah, ya, baik itu dalam perintah-perintah kepada Allah, ya, maupun, ya, sesama manusia. Kemudian yang ketiga, asalis wa i'ta'u as-sa'il, ya, memberikan, ya, kepada orang yang meminta, ya. Siapa yang meminta? Siapa saja. Ada yang meminta petunjuk, pengarahan, nasihat. Kalau dia bisa memberikannya, maka berikan nasihat kebaikan untuknya. Tolong, saya lagi ada punya masalah, ya, berikan solusinya, jalan keluarnya seperti apa, coba pendapat kamu seperti apa. Maka berikan. Sekalipun kita tidak bisa memberikannya, minimal, ya, kita tidak membantah dia, ya, tidak menghardik dia. Karena ketika kita menghardik dia, ini adalah bagian bukan daripada orang yang memiliki akhlak yang mulia, ya. Jadi ketika seseorang meminta pengarahan, meminta petunjuk, meminta nasihat, atau dia meminta harta yang dia mungkin sedang membutuhkannya, ya, meminta pinjaman, dan kita punya, maka berikan. Jika tidak, minimal kita tidak, ya, menghardik dia. Pernah terjadi seseorang pedagang, ya, meminta kepada seorang yang mungkin katanya dinamakan ustadz atau ulama yang sedang berceramah di hadapan orang banyak, ya. Dia meminta katanya untuk diborong buat barang dagangannya. Ternyata yang keluar dari seorang yang katanya ustadz atau dai atau yang mungkin katanya dinamakan ulama, ya, dagangan kamu masih banyak, udah kamu pergi saja ke sana. Lalu keluarlah kata-kata yang kotor, yang tidak layak, yang itu bagian daripada menghardik orang tersebut, ya, disaksikan oleh banyak orang, ya, disaksikan oleh banyak orang. Padahal Allah Ta'ala, ya, perintahkan dalam surah Wad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun kepada orang yang meminta-minta, apapun bentuk meminta-mintanya, termasuk tadi, ya, dia meminta-minta, ya, dia berjualan untuk dagangannya diborong, tetapi yang keluar adalah ucapan yang kotor, yang tidak layak keluar dari seorang yang konon katanya seorang ustadz, ulama, atau orang yang dikatakan orang yang berilmu, ya. Karena Allah Ta'ala perintahkan fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar, jangan kalian menghardik, ya. Ketika dia menghardik, menandakan orang tersebut, ya, tidak memiliki akhlak yang mulia, ya. Oleh sebab itu setiap kita, ya, minimal kita berkata yang baik kepada orang tersebut. Kembali lagi, ya, kepada poin yang pertama, sidq wal hadis, ya, dia berkata yang baik. Ketika dia tidak mempunyai sesuatu untuk orang yang meminta kepadanya, maka dia maaf, untuk saat ini saya tidak bisa memberikannya.
Sekalipun orang-orang yang tukang pengamen yang mungkin dia tidak tahu bahwa nyanyi hukumnya adalah haram, ya. Setelah dia menyanyi, dia menganggap bahwa itu adalah usaha yang dia cari dan itu hasilnya adalah halal. Dia minta kepada kita, ya. Karena untuk menjelaskan perkara ini adalah butuh waktu pada orang tersebut, ya. Sehingga tetap kita tidak perlu menghardik orang tersebut, ya, tidak perlu mengatakan sesuatu yang kotor, yang hina di hadapan orang banyak, apalagi ditayangkan, ya, sampai senegeri Indonesia dan bahkan luar negeri pun tahu tentang perkara tersebut. Jangan, ya. Tetapi kita berbicara kepada orang tersebut dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ar-rabi'. Yang keempat, wa mukafa'atu sani', ya. Membalas orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Wa mukafa'atu sani', ya. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, apapun bentuknya, ya, baik itu, ya, makanan, harta, ya, atau sesuatu mungkin kata-kata yang baik, ya, pengarahan yang baik, ya, ilmu yang baik kepada kita, dan kita tidak bisa membalas daripada pemberian dia yang baik itu kepada kita, maka minimal kita mengucapkan yang diajarkan oleh Rasulullah, jazakallahu khairan, ya. Ucapkan ini, ya. Biasakan ucapkan ini kepada orang yang memberikan kepada kita, sekecil apapun itu bentuknya, ya. Dan ini bagian daripada akhlak yang mulia. Kita doakan dia, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Jazakallahu khairan. Dan doa ini pun akan kembali kepada kita, ya. Allah akan membalas juga kepada kita karena kita telah mendoakan saudara kita seiman, seislam. Ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima adalah wasilatur rahim, menyambung silaturahim, ya. Silaturahim ini adalah kepada saudara-saudara kita yang mempunyai keturunan nasab, ya, dari ayah kita, ibu kita, ya, masih mempunyai nasab, ya, keturunan dari ayah kita, ibu kita, ya, nenek kita, kakek kita, maka datangi mereka, ya, datangi mereka, ya. Bukan silaturahim ini dengan kata yang umum, ya, kita mengunjungi guru kita, katanya silaturahim, ya, itu bukan silaturahim, ya, tapi itu adalah ziarah, ya. Kemudian kita berkumpul, ya, teman, alumni sekolah dalam rangka silaturahim. Nah, ini salah penerapan kalimat ini tidak tepat. Apalagi sampai, ya, mengadakan acara-acara kemaksiatan dengan kalimat silaturahim, berkumpul bersama dalam rangka, ya, joget-joget, mendengar lagu, musik dan sebagainya, ya, bahkan meminum-minum, ya, narkoba, ya, khamar, dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan diatasnamakan dengan silaturahim. Naudzubillah, ya. Tetapi silaturahim yang benar adalah yang masih berhubungan, ya, saudara dengan ayah kita, ya, kemudian ibu kita, ya, paman kita dan seterusnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, wa ada'u amanati, ya, menunaikan amanah, menepati amanah. Ini merupakan akhlak yang mulia, ya. Ini bisa dihiraukan biasanya oleh orang-orang yang mempunyai beban hutang, ya. Dia mudah membuat perjanjian, ya, nanti saya bayar tanggal 5 misalkan, atau tanggal 3 setiap bulan saya akan cicil. Begitu jatuh tempo, maaf, ya, kalau bisa saya minjem lagi, ya. Justru sebenarnya dia bisa saja orang itu butuh. Orang yang meminjamkan karena sudah dijanjikan amanah, dia membuat perjanjian bahwa setiap tanggal sekian, tanggal 3, ya, dia akan membayar, menyicil misalkan, ya. Dan dia berharap di tanggal itu, ya, dia akan memenuhi daripada kebutuhan yang kurang. Lalu ditagih oleh pemberi hutang, lalu dia meleset. Ada yang bahkan lari, ya. Ada yang tidak lari dan bahkan bisa menyakiti, ya. Nah, ini tidak menunaikan amanah, ya. Seharusnya, ya,
dia tidak perlu lari, dia tidak perlu apa, dia meminta kebijakan orang yang telah memberikan hutang, ya, dengan meminta diperpanjang temponya, ya. Mungkin di bulan depan di tanggal sekian saya akan bayar. Ya, jangan dia malah tidak ada uang begini lalu dia marah-marah. Orang yang menagih hutang malah dimarah-marahi. Ya, ini tidak menunaikan amanah. Ya, ini diantaranya. Dan ini tidak mempunyai akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia adalah dia menjaga, menunaikan amanah dengan baik. Ya. Dan contoh yang lain adalah amanah seperti para pemimpin-pemimpin. Ya. Mungkin ya, kalau seandainya pemimpin-pemimpin negeri kita di tahun-tahun yang lalu adalah amanah, ya, tidak melakukan kecurangan-kecurangan, korupsi-korupsi, rakyat negeri kita akan makmur. Dan bahkan kita negeri yang tidak mempunyai utang, ya, tetapi justru negeri kita akan memberikan utang kepada negara-negara yang lainnya, ya. Tetapi ketika tidak ditunaikan amanah, ya, semau-mau dia melakukannya, ya, maka terjadilah banyak, ya, kehinaan, terutama di negeri kita, ya, yang memiliki hutang yang banyak, ya. Akhirnya bebannya begitu berat, ya, sehingga, ya, rakyat semakin, ya, dipojokkan dengan pajak yang mungkin dinaikkan, ya, dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu poin yang keenam ini adalah sangat penting. Setiap kita, ya, dibebankan dengan amanah, ya. Baik kita seorang suami, maka kita mempunyai amanah menjaga anak dan istri kita. Untuk kita arahkan, kita bentuk, kita cetak bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, dan orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang lainnya, masyarakat yang lainnya, ya. Atau sebagai istri, ya, dia punya amanah menjaga suaminya, ya. Jangan malah menjadi katanya tahanan istri, ya, pergi dicari-cari pulang dimaki-maki, ya, jangan, ya. Jangan. Tetapi seorang istri, ya, harus sabar menyikapi suaminya. Tidak perlu dia teriak-teriak mendidik anaknya, ya, mengarahkan, ya, suaminya yang mungkin salah, ya, yang mungkin tidak tepat, ya, pemberian daripada nafkahnya, ya, atau kurang dalam pemberian nafkah. Tidak perlu dia teriak-teriak, ya, sehingga terganggu saudara tetangga-tetangga di samping kiri kanannya. Jangan, ya. Tapi dia amanah, dia sabar, dia doakan suaminya, dia doakan anak-anaknya yang mungkin masih aktif, ya. Dia main ke sini, ada kesalahan anaknya sedikit, doakan agar menjadi anak yang saleh, salehah, ya, yang mentauhidkan Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan dicaci dan dimaki, ya, seperti itu. Dan juga sebagai anak, ya, sebagai anak kita amanah ketika, ya, khususnya nih, ya, murid-murid kami di SD An-Najah, ya, maupun di MTS MA An-Najah, ya, Jakarta Barat ini, ya, ketika bapak, ya, abi, umi kalian, ya, telah mengamanahkan kalian kepada dewan guru di sini untuk dididik, ya, dicetak menjadi manusia-manusia yang mentauhidkan Allah, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya, menghormati gurunya, ya, dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat negeri Indonesia, ya, maka kalian jaga amanah ini. Ya, jangan membuat kesal dewan guru ketika kalian belajar, ya, dengan membuat, ya, keaktifan kalian naik-naik meja, lempar-lempar pulpen, ya, pensil, atau melempar apa, ya, buang sampah sembarangan, atau berteriak-teriak, ya, atau melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Jangan. Jaga amanah ini, ikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya. Ikuti peraturan-peraturan tersebut, karena peraturan tersebut adalah begitu banyak manfaatnya. Jangan kalian larang. Nah, ketika kalian melarangnya, maka akan ada sanksi, ya. Dan ketika mendapatkan sanksi, ya, jangan sebentar-sebentar saya laporkan kepada ibu saya, kepada bapak saya. Jangan, ya. Sekalipun dilaporkan, maka bapaknya akan bijak seharusnya. Jangan langsung menuntut guru tersebut jika memberikan sanksi yang dalam artian mendidik anak tersebut. Kemudian
yang berikutnya, yang ketujuh, wat tadammumu lil jari, ya, ramah tamah, sopan santun kepada tetangga, ya. Jadi ini bagian daripada akhlak yang mulia. Dan yang kedelapan, asamin, ya, sama, wat tadammumu lis sahibi, ramah tamah kepada sahib, teman-teman kita, ya, teman di sekolah, ya, teman di tempat kerja, ya, teman di rumah, ya, di mana saja kita berada, kita memiliki teman, maka lakukanlah dia dengan sebaik mungkin, ya. Jika mereka butuh dan kita punya, berikan. Jika mereka butuh bantuan kita dan kita memiliki bantuan tersebut, berikan. Atau sebaliknya, mereka pun akan senantiasa, ya, melakukan yang terbaik untuk kita, ya, sampai ada kalimat setia kawan, ya. Padahal bukan yang dimaksudkan setia kawan ini melebihi daripada berbakti kepada orang tua. Tetapi jika kawan teman kita membutuhkan kita, maka kita bisa membantunya, kita lakukan. Dan yang kesembilan, ya, at-tasi', yang kesembilan, wa qira'at dhaif, ya, menghormati tamu. Dan ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Siapapun tamu yang datang, kita husnuzon itu adalah orang yang baik dan kita berikan dia yang terbaik, ya. Kecuali memang terindikasi bahwa orang tersebut adalah sering melakukan hal-hal negatif sehingga kita harus waspada. Tetapi kalau kita melihat secara zahirnya orang tersebut adalah orang yang baik, maka kita hormati tamu tersebut, kita berikan haknya, ya, apa yang kita miliki kita berikan. Dan ini bagian daripada sunnah Rasulullah SAW dan merupakan pembentukan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, al-ashir, yang ke-10, yaitu wara'suhunna al-haya, ya. Semuanya, pusatnya, kepalanya, ya, pentolannya adalah memiliki sifat malu, ya. Malu yang mempunyai definisi dalam syariat dinul Islam, bukan malu yang memalukan, ya, seperti orang yang mengatakan saya tidak mau mendatangi majelis ilmu. Kenapa? Karena saya tidak bisa baca Al-Quran, ya, saya malu karena saya tidak bisa menulis bahasa Arab, sehingga nanti kalau ditanya saya tidak bisa apa-apa, ditertawakan oleh semua majelis yang ada di tempat itu, oleh orang yang hadir di majelis itu. Bukan ini. Justru kita harus wajib mendatangi majelis ilmu. Kita tidak bisa menulis bahasa Arab, kita tidak bisa membaca Al-Quran, datangi majelis ilmu yang dengannya kita akan bisa. Bukan malu yang membuat memalukan, tetapi malu di atas ilmu. Yang mana malu ini adalah kita menjaga semua anggota yang ada di kepala kita. Kita menjaga semua anggota yang ada di perut kita, ya, dan kita, ya, senantiasa, ya, mengingat negeri akhirat, ya, itu diantaranya, ya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, al-haya la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Dalam redaksi Imam Muslim bahkan dijelaskan lagi bahwa al-haya'u khairun kulluhu, ya, malu itu semuanya adalah kebaikan, ya. Maka miliki sifat malu yang mempunyai makna dalam pengertian Islam, bukan malu yang malu itu membuat memalukan orang tersebut, ya, dan tidak menambah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, mudah-mudahan 10 poin ini, ya, akan membentuk, mencetak, mengarahkan kita, ya, agar kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mentauhidkan Allah dan berakhlak yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.